يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir menikmati udara yang paling sejuk dibanding dengan udara-udara di jam yang lain. Udara yang paling mahal itu di pagi hari. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibunya ada nggak? Nggak ada. Biasanya ibu-ibu yang banyak, ini bapak-bapak ya. Kebalikan nanti di Geria Asri ya. Biasanya majelis alim itu ibu-ibu. Oh ada lagi khusus ya apa gitu. Ada bapak-bapak. Gitu. Enggak, di tempat lain itu ibu-ibu sendiri, pas bapak-bapak ibu-ibu ikut. Jadi banyak kan ibu-ibunya gitu. Di sini alhamdulillah jamaahnya termasuk konsisten, kompak. Ini ada sekitar 300 jamaah. Kalau rumahnya ada berapa? 400. 300. Oh, 300. Sama dengan derajat ya, 360 derajat. Yang bisa hadir alhamdulillah sekitar berapa tadi? 300, berarti sekitar 80% ya. Alhamdulillah bisa hadir. Kalau dikurangin oleh 1 ya tinggal 8% ya. Alhamdulillah ya. Ya memang hukumnya harus begitu. Kalau hadir semua nggak muat juga. Kalau hadir semua muat nggak Pak Ustad? Muat ya, tapi ya betul. Coba sampai Solo mungkin. Ya. Segera pengen pergi lantai 2 tuh kalau hadir semua. Karena nggak hadir maka belum pengen lantai 2 kan. Itu ya alhamdulillah. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan yang hadir di sini di antara pilihan-pilihan. Dan pilihan Allah itu luar biasa. Dan jadi kalau mau dilihat derajatnya di sisi Allah ya mungkin inilah orang-orang yang paling tinggi gitu ya. Insya Allah. Bukan di pandangan manusia ya. Kalau pandangan manusia kan yang tertinggi yang pejabat ya kan. Apalagi yang tertinggi? Pejabat yang
apa itu, followernya banyak, follower, subscribernya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, gitu ya, propertinya banyak. Tapi di pandangan Allah ada satu hadis yang mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi ini itu baru sebelum subuh ya. Bagaimana subuhnya? Jarak antara pahala sholat wajib dan sunnah itu jauh sekali. Ada yang bilang 70 kali lipat. Ada keterangan, itu mungkin pendapat ulama apa hadisnya. Jadi sholat sunnah dan wajib itu perbedaannya 70 kali lipat. Ini sholat sunnahnya aja tadi berapa? Lebih baik dunia dan seisinya. Gimana sholat sunnahnya? Itu maksudnya. Ditambah lagi taklim ini kayak gini. Taklim pahalanya paling gede ya. Ada hadis, meskipun ini dikritik hadisnya, katanya ini masa sih gitu. Barang siapa yang duduk satu saat untuk mencari ilmu, untuk kajian ilmu, maka pahalanya lebih baik dari ibadah 60 tahun. Waduh, satu saat. Ada yang menjelaskan satu saat itu beberapa menit aja. Ada yang bilang satu saat itu 1 jam. Kalau kita kuliah subuh sampai syuruk, ya insya Allah banyak. Tambah lagi misalnya mendengarkan ayat-ayat, satu huruf aja berapa kebaikan? 10. Ya, makanya dibacakan ayat, wah pahala lagi ya insya Allah. Jadi inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Para bapak jamaah yang berbahagia, pada subuh kali ini kita akan coba membahas tahun baru membentuk muslim militan. Tahun baru Islam ini udah 1400 berapa? 45 Hijriah. Dan Islam makin eksis ya. Insya Allah Islam itu makin eksis ya. Saat ini jumlah umat Islam ada 2 miliar di dunia ya. Sementara umat manusia ada 7 miliar. Artinya lahan dakwah kita masih banyak tuh. Ada berapa miliar? Ada 5 miliar. Jadi masih cukup tinggi ya peluang dakwah kita ya. Jadi umat Islam 2 miliar dalam kurun waktu 1445 tahun kurang lebih. Sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah, 1445 tahun. Dan lamanya Rasulullah berdakwah itu sekitar 10 tahun sejak hijrah. Jadi hebat sekali Rasulullah ya, dakwahnya cepat ya. Dalam 10 tahun tetapi vibrasinya atau energinya atau pengaruhnya sampai saat ini ya. Bahkan katanya di negara-negara Eropa itu banyak tempat ibadah-ibadah yang lain itu dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid. Ya, banyak seperti itu ya. Jadi Hijriah ini awal dari kebangkitan umat Islam. Kalau Bapak jamaah yang berbahagia, jadi tahun Hijriah ini adalah tahun kebangkitan umat Islam gitu ya. Jadi menurut para ahli, kalau seandainya tidak ada hijrah, itu mungkin Islam tidak akan seperti saat ini gitu ya. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak ada hijrah, mungkin umat Islam tidak akan sehebat saat ini. Ya mungkin kita nggak kebagian nikmatnya Islam. Tapi setelah adanya hijrah, luar biasa perkembangan umat Islam. Sampai saat ini tadi 2 juta di Indonesia itu 2 miliar. Di Indonesia itu umat Islam sekitar 87%. Jadi secara angka bagus. Alhamdulillah ya. Secara angka bagus meskipun tadi mungkin tinggal menambah kualitas ya, kualitas keislaman
tinggal menambah kualitas kemilitanan umat Islam. Hijrah itu menjadi tahun di dalam Islam. Pertanyaannya adalah kapan sebetulnya tahun Islam itu ada? Kalau melihat sejarah itu, tahun Islam itu ada di zaman Umar bin Khattab. Khalifah keberapa? Khalifah kedua. Sering dibacakan kan? Al-Khalifah Asani Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah kedua, kenapa terjadi di masa Khalifah kedua? Karena timbulnya masalah itu di zaman Khalifah kedua itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika ada administrasi surat menyurat. Ini ada surat dari DKM ke Khatib, surat panggilan Khatib tanggal 1 Muharram tahun gajah, kayak gitu ya. Ini tahun gajah ini kapan? Jadi dulu itu nama-namanya begitu. Tanggal 1 Rabiul Awal tahun kesedihan, Amul Huzni. Aduh, Amul Huzni kapan ya? Berapa hari dari sekarang dan seterusnya. Para sahabat pada waktu itu ini bingung, ini gimana ini kok umat Islam repot ini. Itu. Ini tanggal berapa, ini tahun berapa, ini repot umat Islam ini ya. Maka mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar dibuat kalender Islam. Agar dibuat kalender Islam. Lalu dikumpulkanlah para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi dalam rapat itu disimpulkan bahwa kita perlu kalender Islam agar umat Islam ini tidak bingung ya. Agar umat Islam tidak repot, agar umat Islam semakin maju dari sisi waktu. Kemudian timbullah perdebatan, kapan awal tahun Islam itu? Apakah sejak Nabi lahir? Sejak Nabi lahir. Apakah sejak Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Apakah sejak Nabi menikah usia berapa? 25 tahun. Apakah sejak Nabi wafat usia 63 tahun? Kemudian perdebatan-perdebatan terjadi dan disimpulkanlah bahwa tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Gitu kan. Jadi ada hijrah di situ, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu pendapat siapa? Pendapat Ali bin Abi Thalib. Dengan argumen kenapa? Karena hijrahlah tadi yang membuat dakwah Islam ini luar biasa. Jadi sebelum hijrah itu luar biasa umat Islam, Nabi SAW dan para sahabat mendapatkan hantaman luar biasa dari kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah dengan strategi hijrah, maka umat Islam menjadi sangat maju dan sangat modern ketika itu. Gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, kenapa hijrah tadi itu? Karena hijrah awal dari kebangkitan umat Islam. Maka tahun Islam itu bukan tahun kelahiran. Artinya adalah bahwa tahun 1 Hijriah itu terjadi di usia Rasul sekitar 52. Mungkin 52 tahunan. Mungkin 52 53 ya. Usia itu. Jadi jamaah yang berbahagia. Pertanyaannya lagi, ada lagi perdebatan bulan pertama tahun Islam itu bulan apa? Artinya di zaman Nabi itu belum ada bulan pertamanya, bulan Muharram. Yang kemarin kita pawai obor itu ya, belum ada tuh. Nah, perdebatan juga terjadi. Ya udah, bulan pertamanya pun kita mengikuti hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah, yaitu bulan Muharram. Ada lagi pertanyaan lagi. Lah, bukannya hijrah itu dilakukan bulan Safar? Bulan Safar itu berarti bulan setelah Muharram ya. Kalau di Jawa apa? Safar. Sura Safar ya, sura ya kita ya. Suro Safar Mulut. Kan hijrah itu di bulan Sura.
bulan Safar. Sampai di Madinahnya itu di bulan Mulud. Kenapa tahun Islam awal tahunnya dimulai pada bulan Muharram? Ada yang bisa jawab? Adik-adik? Jawabannya adalah ternyata memang betul Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah di bulan Safar sampai di kota Madinah di bulan Rabiul Awal, tetapi perencanaannya itu sudah ada sejak bulan Muharram. Artinya apa? Artinya di dalam Islam itu dari mulai niat pun sudah dinilai sebagai ibadah. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan kan. Jadi kalau kebaikan itu dari mulai niat sudah dibuat apa namanya? Ada pahala. Gitu. Besok saya mau subuh jamaah, baru niat, baru keinginan, rencana, baru rencana udah dapat pahala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, tapi kalau keburukan kalau niat belum. Wah hebatnya Islam itu enak banget ya. Nah, besok mau korupsi. Korupsi itu belum dicatat. Pas di depan ada uang yang bisa dikorupsi, mau diambil, pas diambil baru tuh dicatat satu keburukan. Tapi ketika uang itu udah ada, gagal diambilnya, nggak jadi malah dicatat kebaikan. Nah, itu umat Islam ya. Jadi dari mulai niat, makanya hati-hati dengan niat. Termasuk mau kerja, mau apa itu niatnya harus bagus. Itu niatnya harus niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan, apa itu ibadah? Kita sering nyebut ibadah, apa itu ibadah? Kadang-kadang kita lupa apa itu ibadah. Yang penting niat kita ibadah. Apa itu ibadah? Menurut para ulama, ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Itu. Kalau niat ibadah padahal mau korupsi ya bisa enggak? Bisa. Gitu ya. Niat ibadah padahal mau korupsi ya enggak bisa gitu ya. Niat ibadah padahal mau melaksanakan keburukan enggak bisa gitu ya. Jadi niat ibadah harus yang betul-betul dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu menarik ya. Makanya pantas Ali bin Abi Thalib begitu kekeh. Ya, ini hijrah nih yang harus dijadikan sebagai tahun Islam. Sekarang yang menarik lagi adalah bahwa saat ini umat Islam umumnya lupa terhadap tahun Hijriah. Misalnya hari ini tanggal berapa? 6 Agustus. Tahun berapa Muharram? Tanggal berapa Muharram? 17. Betul, Sadi. 17 Muharram. Kira-kira lebih ingat 17 Muharram apa 6 Agustus? 6 Agustus. Kenapa lebih ingat 6? Berkaitan dengan gajian. Nah, itu. Jadi kalau gajian pakainya tahun Masehi. Kalau Lebaran pakai Hijriah. Haji pakai Hijriah, jangan dibalik. Kalau usia pakai apa? Nah, umumnya ulang tahun pakai Masehi ya. Padahal bagusnya pakai apa? Bingung pakai Hijriah, bingung. Oh, terlalu tua. Makanya sering banyak yang enggak nih. Nabi itu usianya berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 63 tahun. Hijriah apa Masehi? Hijriah. Kalau di Masehi kan berapa? Muda, lebih muda lagi. Rasul itu hanya 61 tahun. Cek aja di Google, lahir tahun berapa Nabi secara Masehi, wafat tahun berapa, tanggal berapa. Nah, itu sekitar 61 tahun. Gitu ya. Kan bisa jadi enggak genap 61 tahun. 61 tahun. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan usia biasanya para ahli fikih itu ya pakainya Hijriah.
Misalnya anak balik 15 tahun ya Hijriyah gitu ya. Kalau berkaitan dengan gaji ya Masehi ya. Cicilan kalau masih ada ya. Nah, itu Masehi. Cuma ada juga yang gagah para bapak jamaah yang berbahagia ya. Bahwa ada yang bilang Masehi itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Ada itu Masehi juga ada. Misalnya waktu sholat. Pernah dengar cerita ini? Di tanggal yang sama secara Masehi jadwal sholat itu sama. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus. Nanti cek ya di Google. 6 Agustus 2023 jadwal sholat subuh. Misalnya jam 4.43. Cek 6 Agustus 2024. 6 Agustus 1990. Itu cek. Insya Allah sama. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kan. Jadi Masehi juga sama, ada berhubungan dengan ibadah. Cuma ibadahnya ibadah waktu sholat. Kenapa sama di tanggal yang sama? Karena sholat itu berkaitan dengan perputaran matahari kan. Subuh matahari sampai mana ya kan gitu kan. Zuhur matahari sampai mana, asar matahari sampai mana gitu. Nah, jadi sama tuh. Jadi antara Masehi dengan Hijriah itu dua-duanya dibutuhkan, cuma kapan gitu ya. Cuma kapan kita butuhkan, itu yang kita pakai gitu. Kan suka ada orang yang wah ini Masehi ini bukan tahun Islam nih, nggak berkaitannya. Padahal ada juga kaitannya sama ini. Lalu ada lagi pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan nih. Itu nama-nama bulan menjadi Muharram, menjadi Ramadan, menjadi apa lagi? Safar, menjadi Maulud, itu sejak kapan? Nah, itu ternyata setelah dicek itu adanya sejak zaman kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ramadan, namanya Muharram itu aja ada sejak zaman kakeknya Nabi. Itu 200 tahun sebelum Islam datang kira-kira ya. Jadi itu udah ada nama-nama bulan itu. Lalu kalendernya sejak kapan? Kalau kalendernya hanya sejak zaman Yunani Romawi ya. Udah ada jadi zaman-zaman dulu kalendernya ya. Tapi kalau awal tahunnya ada sejak zaman Umar bin Khattab. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ada yang menarik lagi, kenapa hijrah? Selain karena hijrahnya Nabi itu, kenapa bulan Muharram? Karena ternyata bulan Muharram itu adalah salah satu bulan haram. Gitu ya. Salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ditambah bahwa di bulan Muharram ini ada kejadian-kejadian istimewa. Misalnya penciptaan Adam terjadi di bulan Muharram. Itu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam diterima taubatnya juga di bulan Muharram. Nabi Adam itu kan pernah di surga. Ada ayatnya tuh. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba. Fatabanya itu di bulan Muharram atau di bulan Syuro. Jadi kita itu banyak tradisi-tradisi ya, apalagi keraton-keraton itu ya. Wah, itu ada tradisi-tradisi khususnya.
upacara-upacara khusus atau ibadah-ibadah tertentu ya. Itu di bulan Muharram. Luar biasa. Jadi banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram. Nah, tabatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Nah, suka ada juga tuh ya. Cerita-cerita itu kan panjang sekali tuh. Antara Nabi Adam, Siti Hawa dikeluarin dari surga, kemudian diterima taubatnya, kemudian nanti Nabi Adam dan Hawa ketemu lagi di tanggal Ayyamul Bid namanya ya, yang kita sering puasa pada hari berapa? 13, 14, 15 namanya Ayyamul Bid. Artinya Ayyamul Bid apa? Hari tengah, putih sebetulnya ya. Katanya Nabi Adam ketika bertemu itu hitam Nabi Adam dan Hawa pas. Semakin hari kedua makin putih, hari ketiga makin putih. Nah, itu namanya Ayyamul Bid gitu ya. Kejadian apa lagi di bulan Muharram? Ternyata Nabi Ibrahim juga diselamatkan dari api itu di bulan Muharram. Tuh, faqul nadribuhu bi ba'diha. Gimana itu ayatnya itu? Wa qalu gimana? Ada ayat wa qalu ibnu bunyana lahu fa'aquhu fil jabin faradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Qalu ibnu bunyana lahu fa'alquhu fil jabin faradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Raja Namrud dan kawan-kawan membakar Ibrahim, tapi kemudian Allah selamatkan. Ada ayatnya ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang tadinya panas menjadi dingin karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Maka pantas umat Islam sekarang banyak yang merayakan ya. Kalau di kita umumnya oncor ya. Api apa? Kalau orang obor, kalau di Sunda oncor namanya. Itu ada obor. Kalau di negara-negara Arab kayak tahun baru Masehi. Oke, kembang api segala macamnya. Ya enggak apa-apa ya, macam-macam itu perayaan sebagai bukti kegembiraan gitu ya. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang mubadir, apalagi hal-hal yang tidak diperbolehkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terpenting di tahun baru Islam ini apa? Kalau menurut saya yang terpenting adalah kita bisa berhijrah menjadi muslim yang militan gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan judulnya muslim yang militan. Cuma ada kesan militan itu negatif ya. Muslim yang militan. Pertama kita bahas dulu apa itu muslim. Kita di tahun ini kita semakin meneguhkan diri sebagai seorang muslim. Apa itu muslim? Muslim adalah asyhadul ladzi yuqirru billahi rabban. Muslim adalah orang yang betul-betul mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu adalah yang mengurus. Allah itu adalah yang mengatur, Rabban wa ilahan wahidan, dan Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya. Apakah kita sudah sampai ke situ? Ada juga yang mengatakan sekarang itu banyak musyrik modern, syirik modern. Syirik modern itu apa? Orang menduakan Allah dengan hal-hal lain, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kehormatan, dengan harta, gitu ya, dengan kendaraan, gitu ya, dengan mungkin bisa dengan internet, dengan listrik, ya. Nah, itu wayun fi rububiyah awil uluhiyah li ghairihi. Dia menolak adanya pengaturan dan ketuhanan selain pada Allah. Ini seorang muslim. Wa yatahidul Islam dinan, dan dia menjadikan Islam sebagai agama. Di KTP-nya tertulis agama Islam. Wa yatba'u Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Dia mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa yatahidul Quran kitab hidayah, menjadikan Quran sebagai kitab hidayah.
Di antaranya sering membaca Al-Qur'an. Ada ayat yang mengerikan menurut saya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika hum yu'minuna bi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kira-kira begini. Kalau seseorang itu beriman kepada kitab, maka dia akan membaca kitab Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya membaca. Pertanyaannya, kita sering baca enggak gitu ya. Kalau muslim yang betul-betul muslim, dia pasti sering membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yu'addi arkanal Islam al-khamsah. Dia melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5. Apa aja rukun Islamnya? 1. Syahadat, 2. Salat, 3. Zakat, puasa, haji. Nah, di kita umumnya yang Islamnya di KTP saja itu baru nomor 1. Syahadat iya, salat kadang-kadang tertinggal. Nah, itu berarti belum maksimal Islamnya ya. Salat, zakatnya kadang-kadang ya, kalau belum mampu sih nggak wajib kan. Zakat, puasanya alhamdulillah, katanya umat Islam yang berpuasa itu sekitar 90%. Dan yang terakhir berhaji kalau mampu gitu ya. Yang kedua, selain muslim tadi militan. Mudah-mudahan tahun ini kita betul-betul menjadi seorang muslim yang militan. Apa itu militan? Nah, militan adalah kata sifat yang didefinisikan juga dengan berjuang atau berperang. Artinya adalah memiliki karakter bertempur. Jadi muslim yang memiliki karakter berjuang, bertempur, agresif, khususnya dalam menghadapi suatu perkara. Saya kira karena negara kita negara aman, yang dimaksud berjuang itu ya berjuang misalnya menegakkan sholat gitu ya. Agresif dalam mengikuti kajian dan sebagainya, gitu aja lah. Gak usah repot-repot ya. Bukan berjuang dalam arti mengangkat senjata ya. Karena negara kita adalah negara yang aman. Maka di dalam Islam itu luar biasa. Misalnya tentang berperang. Kalau para jamaah pernah baca buku hukum humaniter internasional dan Islam ya, ternyata di dalam Islam itu ada aturan-aturan. Dalam perang pun ada aturan-aturan. Nggak boleh misalnya orang lagi diam diserang, nggak boleh. Kalau perang itu ternyata harus ngabari dulu, kita akan berperang tanggal sekian gitu ya. Ada aturannya itu, nggak boleh. Apalagi ngebom orang lagi diam dibom itu nggak boleh ya. Ternyata dalam Islam itu Nabi itu kalau mau berperang begitu. Nah, misalnya diserang, ayo kita perang tanggal sekian ya. Pertama Nabi diserang dulu, ya udah kita lakukan perlawanan itu. Dan ditentukan, nggak ini. Karena ente masih menyerang kami, ayo kita perang. Nah, siapa yang menang? Gitu. Jadi militan ini di antara target kita di tahun baru ini ya. Bahkan di tahun-tahun yang lain pun, tahun-tahun sebelumnya, tahun yang akan datang, kita harus berusaha untuk terus menjadi muslim yang militan. Apa itu muslim yang militan? Di dalam tafsir, militan itu ada yang mengartikan sebagai muslim yang khusyuk. Al-mukhbitin itu khusyuk, muslim yang hatinya lembut. Ada yang mengartikan muslim yang tidak pernah zalim kepada orang lain. Apa saja dalam Al-Quran ciri-ciri muslim militan? Muslim militan dalam Al-Quran ini konotasinya positif pasti kalau militan dalam arti ini ya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang militan, muslim yang militan. Siapa muslim yang militan itu? Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jadi ketika ada disebutkan nama Allah, dia hatinya bergetar. Apa yang dimaksud dengan bergetar? Bergetar itu artinya adalah takut kepada Allah. Takut, sebenar-benarnya takut kepada Allah. Nah, ini muslim militan. Nah, kalau kita mendengar ayat-ayat gimana? Takut apa biasa saja?
Kalau masih biasa saja berarti belum wiridan. Apalagi kalau ada suara-suara dari masjid, wah ini kecilin dong, nah itu berarti kita tanya berarti kita belum ini ya. Terganggu saya tidur misalnya gitu kan, suka ada yang begitu ya? Ada. Nah, ada, kadang-kadang ada. Iya iya. Kalau saya kebetulan saya ya, jadi sekencang apapun, misalnya di masjid ada suara Quran tuh, kalau tidur tidur aja, malah adem gitu. Ada seorang teman tuh, kalau misalnya ada acara di hotel, para bapak ya, dia kan kalau di hotel itu suka berdua tuh sekamar tuh. Nah, ada salah satu teman kami itu kalau mau tidur dia nyalain itu ayat Quran tuh di HP tuh sampai pagi. Yang sebelahnya, aduh kalau tidur sama dia mah katanya berisik, berisik itu baca ayat Quran disetel dari pakai YouTube Go atau apa deh yang nggak mati tuh sampai pagi ya. Ya jangan-jangan ya, jangan-jangan orang yang nyaman dengan ayat Quran tidur aja itu. Itu jajan ciri-ciri ya, ciri-ciri tadi. Idza dzukirallahu wajilat qulub. Ciri-ciri kecilnya ya, ciri-ciri. Yang dimaksud bergetar itu kata para ulama, ciri yang lebih mantapnya adalah dia takut gitu. Takut kepada Allah. Kayak itu loh. Waktu Umar bin Khattab belum masuk Islam, niat membunuh Nabi, ketika mendengar ayat Allah, pedangnya jatuh. Nah, itu seperti itu ya. Bergetar hatinya. Ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu ketika menyebut nama Allah, mendengar nama Allah itu hatinya bergolak, deg-degan, hatinya deg-degan, deg-degnya. Kalau kita deg-degan kalau habis lari ya, habis lari, nanjak gitu ya, deg-degan ya. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahu. Orang yang tadi apa? Militan itu adalah orang yang sabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Tidak ada kabar gembira dengan sabar ini ya. Ternyata dalam hadis sabar yang paling rendah itu sabar terhadap musibah. Jadi musibah itu berat, tapi katanya sabar pada musibah itu paling rendah. Sabar level 2 yang lebih tinggi adalah sabar menjalankan kewajiban. Sabar datang kuliah subuh, sabar wajib salim itu sabar level 2. Oh, ya. Sabar yang paling tinggi lagi sabar menghindari kemaksiatan. Itu kan. Setelah direnungkan, iya juga ya. Kalau orang ada musibah, misalnya kebanjiran ya, yang nolong banyak ya. Ada ayo donasi untuk korban apa banjir misalnya. Tapi kalau ayo donasi untuk ini yang nggak mau sholat subuh ada. Tetangga kita sholat subuhnya kesiangan juga. Kadang kita nggak berani bangun. Ya, takut ngamuk ya. Apalagi terhadap kemaksiatan ya. Nggak berani lagi itu, takut kena gitu ya. Takut malah kita yang kena itu ya. Itu yang kedua, sabar dalam menghadapi apapun yang menimpa dia, itu adalah orang militan. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang militan itu adalah orang yang senantiasa mendirikan salat 5 waktu dan salat yang lainnya. Tadi yang paling besar pahalanya salat apa? Salat wajib. Ya. Makanya itu Gus Baha katanya pernah bilang gini ya. Jadi kalau sholat tahajud itu katanya nggak usah selalu sholat tahajud gitu ya. Tahajud itu ya kalau lagi bangun ya sholat. Itu. Kalau maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau yang sudah ya sudah jangan jadi wajib gitu. Nah, misalnya kalau lagi bangun ya sholat. Alhamdulillah berarti itu dibangunkan. Kalau lagi nggak bangun ya sudah bukan wajib. Jangan sampai menjadikan yang sudah menjadi wajib. Dan dari sisi pahala memang sholat wajib inilah ya.
Salat wajib inilah yang pahalanya besar, paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan as-shalatu ibaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang terakhir, ciri muslim yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senantiasa menginfakkan sebahagian kecil dari rezeki yang Allah berikan. Jadi rezeki yang Allah berikan, infakkan sebagian kecil saja. Itu ya, sebagian kecil saja. Kalau Nabi berapa infaknya? Berapa persen? Kalau Nabi itu 60%. 60%. Kalau punya harta 1 juta berarti berapa? 600.000 itu Nabi ya. Kalau kita rata-rata 2,5 ya. 3.000, 2.000 ya. Yang paling lecek lagi. Itu ya. Nggak pernah ada seorang penceramah, kita itu katanya pelit. Kita itu terus terang pelit katanya gitu. Iya. Kenapa? Iya, kalau mau nyumbang kotak amal tuh cari yang paling kecil. Ya. Yang paling lecek gitu. Nah, orang yang militan itu adalah orang yang senantiasa menafkahkan sebahagian rezekinya. Umumnya 2,5% ya. 2,5% dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, gitu. Kalau Nabi tadi 60%. Tapi ada ulama-ulama juga yang infaknya luar biasa ya. Bisa 80% ya. Luar biasa ya. Itu ya. Itu diantara adalah ciri-ciri muslim yang militan. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ya di tahun baru ini kita sebagai umat Islam semakin militan gitu ya. Semakin militan. Tadi ciri-cirinya satu, ketika disebutkan nama Allah hati semakin bergetar gitu ya. Jadi semakin ingin membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya. Semakin ingin banyak berzikir. Maka kalau lagi di jalan, ini saran deh, kalau lagi di jalan ya kan bagusnya sih pakai baca ayat-ayat aja tuh, daripada ngeliatin lagi macet, ngeliatin plat nomor. Nah ini plat nomornya B, oh berarti Tangsel. Mendingan baca ayat-ayat aja. Misalnya dari sini ke Ciputat aja itu bisa berapa ayat tuh. Kalau nggak hafal ayat-ayat ya zikir ya. Ada teman saya tuh kerjanya di Sudirman, katanya zikir bisa 6.000 tuh. 6.000 zikir. Tapi lapor ke saya, aduh Ustaz ini tenggorokan saya batuk. Kenapa Ustaz batuk? Gara-gara zikir itu lah, kata saya, saksi tuh. Saksi. Batuknya itu jadi saksi. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, termasuk kewajiban dan tadi apa? Meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, mendirikan salat. Dan yang keempat, menginfakkan sebahagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya atau apa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bilang. Mama mau nanya? Ya, Ustaz, Allah. Ya, enggak jadi. Kirain gini tanya ya gitu ya. Ya.